Kasus korupsi tata niaga timah memang gaduh sejak mencuat. Bukan hanya angka fantastisnya yang disebut mencapai 300 triliun rupiah, barang bukti hingga nama-nama yang terseret pun menyedot perhatian publik. Puncaknya justru terjadi saat hakim membacakan vonis bagi terdakwa Harvey Muiz. Vonis suami artis Sandra Dewi ini dikorting menjadi 6,5 tahun dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Plus membayar uang pengganti 210 miliar rupiah. Dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama diskon lebih 54% dari tuntutan 12 tahun penjara sontak melecut kritik di tengah masyarakat. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD pun angkat bicara. Menko Polhukam era 2019 hingga 2024 ini mengaku ganjil dengan vonis yang diterima Harvey Muiz. Ia kembali mengingatkan insiden saat pengusutan kasus ini pada Mei 2024 silam. Kasus ini kan agak aneh ya, ada unsur politisnya kan. Ketika ditetapkan si Harvey itu sebagai tersangka, kan ada berita kantor Kejaksaan Agung dikepung, ya kan? Lalu Jaksa Agung memberi penjelasan diintervensi oleh Brimob atau apa gitu kan, Jaksa Agung ngomong di televisi ya. Lalu analisis di luar itu sebenarnya bukan penangkapan terhadap mafia nikel, tetapi apa? Itu upaya pergantian penguasa mafia. Sehingga yang lama dihantam agar ganti gitu, tapi hukumannya tidak sungguh-sungguh. Analisis itu pernah muncul. Saya baca itu dari pernyataan terbuka Pak Ansat Mbae, mantan kepala BNPT ya waktu itu. Dulu, zaman saya Menhan dulu dia kepala BNPT, tapi dia berbicara dalam konteks ini, Pak. Ini kan hanya pergantian aja. Sehingga kelihatannya tidak sungguh-sungguh atau takut. Jaksa Agung sempat menyinggung masalah ini di rapat Komisi 3 DPR pada November silam. Jaksa Agung bahkan telah menangkap pelaku dan menyerahkannya ke Mabes Polri. Pak Beni, terkait pengepungan Kejaksaan Agung, dilakukan jujur aja, dilakukan oleh Oknum Brimob. Oknum Brimob yang tertangkap oleh kami serahkan ke Mabes Polri dan kami tidak monitor lagi soal itu. Kemudian penanganan perkara dasarnya pada hukum acara pidana yang berlaku termasuk tentang perkara timah dan timah ini ada, kami tidak akan terhenti di situ. Memang ada isu-isu si A, si B. Di dalam hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, saya tadinya mengharapkan dia bunyi siapa di belakangnya, atau siapa pemilik modalnya, atau siapa pelaku yang lain. Jadi mereka tutup mulut, tidak ada menyebutkan si A yang sering disebut-sebut Bapak di media. Saya tadinya mengharapkan ada keterbukaan daripada para tersangka atau saksi. Tapi sampai saat ini belum, Pak Ben. Mudah-mudahan nanti sudah ada berita ini di media dibaca supaya tidak takut lagi untuk menyebutkan. Sebenarnya vonis berat dengan kerugian negara lebih kecil dari kasus timah Harvey Muiz CS pernah terjadi di tanah air. Korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa Beni Cokro misalnya. Ia divonis seumur hidup karena merugikan negara 22 triliun rupiah. Kasus lainnya, korupsi emas Antam dengan terdakwa Budi Said yang divonis 15 tahun penjara karena merugikan negara 1 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi menara BTS 4G. Perhitungan BPKP kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Mei 2024 silam, sempat beredar video iring-iringan anggota Brimob di sekitar gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Kapus Penkum Kejagung saat ini menyebut konvoi ini berkaitan dengan penguntitan Jampitsus Kejagung yang memimpin penyelidikan kasus timah. Sementara Polri mengaku hanya patroli rutin. Tim Liputan, Kompas TV.